Assalamualaikum sahabat-sahabat surup yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan membawakan kisah tentang sebuah warung makan Padang di Jakarta, yang setiap harinya dipenuhi pelanggan, namun menyimpan rahasia mengerikan. Warung itu dikenal karena makanannya luar biasa lezat jika dimakan di tempat. Tapi anehnya, rasa itu hilang total saat dibawa pulang. Bukan soal bumbu, tapi soal entitas tak kasat mata yang bersemayam di bawah meja kayu. Dan aroma gulai yang konon bisa menyihir siapapun yang mencicipinya. Satu persatu orang mulai kehilangan kendali, dan rasa itu perlahan berubah jadi kutukan yang tak bisa dilepaskan. Apa sebenarnya yang terkubur di balik aroma sedap itu? Dan siapa sosok yang duduk diam di ujung meja, tak pernah bergerak, tapi selalu menatap? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Pagi itu, langit Jakarta mendung. Randi duduk di balik kemudi mobil sambil membuka peta digital. Hari ini ia berencana membuat konten review warung Padang yang katanya viral karena rasa makanannya luar biasa. Bukan sekadar rendang empuk atau sambal ijo yang nendang, tapi karena satu hal yang membuatnya jadi pembicaraan netizen. Katanya, makanan di warung itu cuma terasa enak kalau dimakan langsung di tempat. Tapi kalau dibungkus dan dibawa pulang, rasanya berubah. Seperti bukan dari warung yang sama. Randi mengerutkan dahi. Baginya, itu cuma mitos. Tapi sebagai konten kreator yang fokus di kuliner urban, rasa penasaranmu mendorongnya lebih jauh. Ia parkirkan mobil tepat di depan rumah makan Padang sederhana di kawasan Jakarta Barat. Spanduk merah menyala bertuliskan nama warung tampak usang dan bergelombang tertiup angin. Meski tampak biasa, antrean di dalam tak pernah putus. Begitu masuk, aroma rendang langsung menyergap. Bumbu rempah menyeruak tajam dan bikin perut meronta. Randi mengambil tempat duduk di tengah, persis di meja kayu panjang yang katanya jadi favorit pelanggan. Di sekitarnya, orang-orang tampak menikmati makan siang mereka tanpa bicara. Hening, hanya terdengar suara sendok beradu dengan piring. Aneh, tapi juga menggoda. Mu memesan seporsi nasi Padang lengkap dengan ayam gulai, rendang, sayur nangka, dan sambal ijo. Begitu suapan pertama masuk ke mulut, matanya langsung membesar. Rasa dagingnya lembut, kuahnya meresap sempurna. Ada aroma khas yang sulit dijelaskan. Seolah tiap bumbu punya lapisan rasa sendiri. Ini bukan makanan biasa. Ia menghabiskan seluruh piring dengan cepat, lalu duduk sebentar menyimak suasana. Semua terasa sangat damai. Bahkan cenderungmu bikin lupa waktu. Keesokan harinya, Randi kembali lagi. Tapi kali ini Mu tak makan di tempat. Ia bungkus menu yang sama dan membawanya pulang untuk uji rasa kedua. Di rumah, Randi menyiapkan peralatan kamera dan mulai merekam. Mu ingin membandingkan langsung di depan kamera, apakah benar rasanya berbeda. Tapi begitu suapan pertama masuk ke lidah, wajahnya langsung berubah. Rasa itu hilang. Rendangnya hambar. Gulai ayamnya seperti kelebihan santan, dan sambal ijonya malah terasa getir. Randi memaksakan 2 suapan lagi. Sama saja. Makanan ini tidak seperti yang ia makan kemarin. Seolah semua keajaiban bumbu lenyap dalam perjalanan. Ia mengulang eksperimen itu 2 kali. Hari ketiga, ia kembali makan di tempat dan rasanya kembali menggila. Hari keempat, dibungkus lagi. Hasilnya tetap hambar. Ini bukan kebetulan. Dalam catatannya, Randi menulis 1 kalimat pendek. Rasa hanya ada di tempat. Sesuatu menahannya di sana. Setelah 3 kali eksperimen gagal membuktikan bahwa rasa tetap sama saat dibawa pulang, Randi memutuskan untuk membuka polling di akun sosial medianya. Ia ingin tahu, apakah hanya dirinya yang merasakan perbedaan itu, atau memang ada yang janggal dengan rumah makan Padang tersebut. Tak butuh waktu lama, ratusan komentar mulai masuk. Mayoritas menjawab hal serupa. Gewe juga heran, bro, kalau makan di tempat tuh nagih banget, tapi pas bungkus pulang, hampa rasanya. Kayak makan makanan beda tempat, padahal menu dan harganya sama. Udah sering kejadian, Gewe pikir lidah Gewe doang yang aneh. Randi mulai curiga. Ini bukan kebetulan. Ia mengumpulkan beberapa responden yang tinggal tidak jauh dari lokasi warung.
Seorang bapak ojek online yang biasa mangkal di sana mengangguk ketika ditanya. Iya, Mas. Saya udah 5 tahun langganan. Makan di situ enak banget. Tapi kalau bawa pulang buat istri, dia selalu bilang rasanya berubah. Nggak pernah habis. Lalu ada pula pedagang koran yang biasa makan siang di sana setiap hari. Kalau makan di meja tengah itu, pasti puas. Tapi kalau duduk di luar, beda. Mas, rasanya nggak nendang. Anehnya, meja itu nggak pernah kosong. Tapi orang jarang ngobrol di sana. Semua makan dalam diam. Pernyataan itu membuat Randi penasaran. Ia buka ulang videonya saat pertama kali makan di sana. Benar saja, tidak satupun orang berbicara di meja kayu tengah itu. Semua fokus pada makanan, seakan lupa dunia luar. Ia bahkan melihat ekspresi pelanggan yang tampak tenang, terlalu tenang, hampir seperti terhipnotis. Esoknya, Randi kembali lagi, tapi kali ini ia tak makan dulu. Ia hanya berdiri di seberang jalan, mengamati dari kejauhan. Matamu fokus ke meja kayu tengah. Ada kejanggalan yang tak bisa dijelaskan. Pelanggan datang dan pergi, tapi meja itu tetap terisi tanpa jeda. Seolah ada sistem tak terlihat yang mengatur siapa yang boleh duduk di sana. Dan meski warung itu penuh, tak satupun makanan dibungkus keluar oleh pelanggan. Di tengah pengamatan itu, seseorang menepuk bahunya. Seorang sopir taksi tua, dengan senyum tipis dan mata yang menyimpan banyak cerita. Mas lagi perhatiin warung itu, ya? Tanyanya. Randi mengangguk. Iya, Pak. Ada yang aneh nggak sih sama tempat itu? Sopir itu tertawa pelan. Mas duduk aja di meja tengahnya. Rasanya pasti beda. Tapi hati-hati, Mas. Jangan terlalu sering. Kata orang sini, kalau udah 3 kali duduk di meja itu, nanti susah lepas. Rasanya nagih, tapi bukan karena enak doang. Randi mencatat kalimat itu baik-baik. Meja tengah, 3 kali duduk, susah lepas. Petunjuk baru muncul. Meja itu bukan sekadar tempat makan. Mungkin, di sanalah semua rasa dikunci. Dan siapapun yang pernah duduk di sana, akan terus kembali. Hari ketiga investigasi. Randi datang lebih pagi dari biasanya. Belum banyak pelanggan yang datang, dan suasana warung masih setengah sepi. Ia sengaja memilih duduk di meja plastik dekat jendela, bukan di meja kayu tengah seperti sebelumnya. Tujuannya jelas, ingin memastikan apakah memang rasa makanan dipengaruhi tempat duduk. Menu yang ia pesan pun sama persis seperti kemarin. Rendang, gulai ayam, sayur nangka, sambal ijo. Saat suapan pertama menyentuh lidah, ekspresinya langsung berubah datar. Rasanya biasa, rendangnya agak kering. Sambalnya terasa kurang pedas. Bahkan gulai yang kemarin begitu gurih, kini seperti kebanyakan santan. Randi mengangkat alis. Ia tahu rasa lidahnya tidak bohong. Ada yang tidak beres. Setengah piring ia sisakan. Kemudian, ia meminta pindah tempat duduk, tepat ke meja kayu tengah yang jadi sorotan sejak awal. Ia berpindah, duduk, dan hanya membawa sisa makanannya. Tak perlu menunggu lama. Ia coba satu suapan lagi. Mata Randi terbelalak. Rasanya kembali. Bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Sambalnya menggigit lidah. Rendangnya empuk. Dan gulainya menghangatkan tubuh. Bumbu-bumbunya seperti menari di langit-langit mulut. Randi mendongak. Pandangannya berkeliling. Tak satupun pelanggan yang sadar apa yang sedang ia alami. Semua tetap makan dalam hening. Di meja itu, rasa seolah hidup. Tapi yang membuat bulu kuduknya berdiri bukan cuma itu. Ia mulai merasakan hawa dingin merambat dari bagian bawah meja. Dengan perlahan, ia menunduk, mencoba mengintip bagian kolong meja. Gelap. Tapi saat matamu sudah menyesuaikan, tampak sebuah kotak hitam kecil menempel kuat di sisi bawah meja. Ukurannya seperti tempat dupa atau peti kayu kecil. Tak ada ornamen mencolok, hanya ukiran samar menyerupai lingkaran di permukaannya. Ia mencoba mengambil foto pakai ponsel. Tapi saat hasil jepretan dibuka, hanya muncul gambar gelap pekat. Seperti tak ada cahaya sedikit pun yang tertangkap. Saat ia kembali menengok ke atas, pelayan warung sudah berdiri di sampingnya. Perempuan muda dengan wajah datar dan mata yang kosong. Maaf, Mas. Jangan terlalu dekat ke bawah meja ya.
Randi mengangguk pelan. Ia sadar, bukan cuma makanan yang disajikan di meja itu. Ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang menjaga rasa dan mungkin lebih dari sekadar penjaga rasa. Ia pulang hari itu dengan kepala penuh pertanyaan dan dada yang mulai berat. Tapi satu hal sudah jelas baginya. Rasa di warung itu bukan hasil masak biasa. Ada yang lebih dalam, lebih gelap, dan lebih dingin tersembunyi di bawah meja kayu itu. Randi tak bisa tidur malam itu. Gambar kotak hitam di bawah meja terus menari-nari di kepalanya. Ia yakin itu bukan benda biasa. Ada sesuatu yang menempel pada tempat itu. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Maka esok harinya, ia mengajak seorang teman lamanya, Haryo, seseorang yang dikenal punya kepekaan terhadap energi gaib. Mereka datang saat jam makan siang, saat warung mulai ramai. Kali ini Randi tak langsung duduk. Ia membiarkan Haryo berjalan lebih dulu, meminta Mu untuk duduk di meja kayu tengah. Haryo menurut. Begitu ia duduk, ekspresi wajahnya langsung berubah. Tangannya gemetar ringan. Wajahnya mengeras. Pandangannya kosong, tapi penuh waspada. Rasanya berat banget, gumamnya lirih. Randi ikut duduk di seberang. Lalu diam-diam mengaktifkan kamera kecil di saku jaketnya. Ia memperhatikan reaksi Haryo. Lelaki itu menarik napas panjang, lalu berbisik. Di ujung meja, ada yang duduk. Perempuan tua. Dia nggak ngapa-ngapain, tapi dia ngelihatin kita. Randi langsung merinding. Matanya menyapu sekeliling meja, tapi tak ada siapa-siapa di ujung. Hanya kursi kosong, seperti biasa. Dia diam aja. Tapi bukan diam biasa. Kayak dia nunggu sesuatu. Lanjut Haryo. Suaranya nyaris tak terdengar. Randi buru-buru mengambil ponsel, membuka aplikasi kamera dengan mode inframerah yang biasa ia gunakan untuk konten-konten mistis. Ia arahkan kamera ke ujung meja, lalu merekam pelan-pelan. Di layar, muncul siluet gelap. Duduk tegak, tidak bergerak. Bentuknya samar, tapi jelas bukan pantulan cahaya. Sosok itu seperti wanita tua, dengan rambut panjang menjuntai dan postur membungkuk. Tidak ada wajah, hanya gelap. Haryo mencengkeram tangan Randi. Udah, kita keluar. Sekarang. Tanpa membayar makanan, mereka melangkah cepat meninggalkan meja. Dari belakang, pelayan yang kemarin memperingatkan Randi kembali menatap mereka dari balik meja kasir. Kali ini, senyumnya lebih lebar, tapi matanya tetap kosong. Di luar warung, Haryo menyeka keringat yang mengalir deras di pelipisnya. Rasanya kayak masuk ruangan yang gak pengen kita ada di situ. Tempat itu bukan sekadar tempat makan. Ada sesuatu yang tinggal di dalam. Randi mencatat semuanya di buku kecilnya. Mu tahu ini bukan lagi soal rasa. Ini soal energi. Soal sesuatu yang menjaga rumah makan itu dengan caranya sendiri. Sesuatu yang tak kasat mata, tapi nyata pengaruhnya. Dan kini, mereka sudah menyentuhnya. Sudah menatap balik ke arah sosok yang seharusnya tidak diganggu. 3 hari berlalu sejak pertemuan dengan sosok tak kasat mata di meja kayu tengah. Tapi efeknya masih terasa. Haryo mengaku terus bermimpi tentang seorang perempuan tua yang menatapnya dari sudut ruangan. Tak pernah bicara, hanya duduk dan tersenyum. Sementara Randi, setiap kali membuka foto dari kamera inframerahnya, file itu selalu rusak. Entah hilang, buram, atau berubah jadi layar hitam. Namun rasa penasaran justru semakin membesar. Randi tak bisa berhenti. Ia harus tahu dari mana semua ini berasal. Kali ini, ia menyusun rencana lebih berani. Ia akan menyelinap ke bagian belakang warung, tempat dapur berada. Sebuah ruang yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Ia datang seperti biasa, tersenyum, menyapa pelayan, lalu berpura-pura meminta izin ke toilet. Tapi alih-alih ke belakang kanan, ia berbelok ke kiri, ke jalur sempit di balik etalase kaca. Derap langkahnya pelan. Bau gulai makin kuat, tapi ada aroma lain yang menyelinap di antara bumbu dan santan. Aroma dupa basah, bercampur amis. Di ujung lorong, sebuah tirai merah menutupi pintu kayu setengah terbuka. Randi mengintip. Tak ada siapa-siapa di dalam. Hanya suara denting pelan, seperti besi kecil beradu. Ia masuk. Ruangan itu gelap dan lembab. Tak ada jendela. Di satu sisi,
berdiri rak bumbu tinggi, penuh botol berisi cairan aneh. Ada yang hitam pekat, kuning keruh, hingga merah darah. Di sisi lainnya, ada sebuah altar kecil. Di atasnya, 3 lilin merah ditancapkan tegak. Namun anehnya, tak satu pun menyala. Meski begitu, asap tipis tetap mengepul dari sumbu-sumbunya. Di depan altar, terletak guci tanah liat berusia tua, penuh ukiran aksara Arab gundul. Beberapa di antaranya tampak pudar dan tergores. Di bawah altar, tergantung kain putih yang sudah usang. Di beberapa bagiannya tampak seperti noda darah kering. Udara di ruangan itu begitu berat hingga dada Randi terasa sesak. Setiap tarikan napas seperti menghirup beban yang tidak kasat mata. Ia mencoba mengabadikan semuanya lewat ponsel. Tapi seperti sebelumnya, layar tiba-tiba gelap. Kamera freeze. Ponsel mati seketika. Tiba-tiba terdengar langkah kaki dari arah lorong depan. Tergesa, mendekat. Randi buru-buru keluar dan kembali ke arah toilet semula. Lalu pura-pura membasuh tangan saat seorang pegawai muncul dari balik tirai. "Mas dari mana?" tanya pegawai itu dengan nada datar. "Dari toilet, Mas," jawab Randi cepat. Mereka saling pandang beberapa detik. Tak ada senyum, tak ada basa-basi. Lalu pegawai itu melangkah pergi, dan Randi ikut keluar dengan dada berdebar. Di luar, udara Jakarta terasa panas menyengat, tapi ia malah menggigil. Di buku catatannya malam itu, ia menulis kalimat baru. Asap dari lilin tak menyala. Guci penjaga rasa. Dan altar yang tak boleh disentuh. Semua rasa lezat yang ia puji di video pertamanya, perlahan berubah jadi sesuatu yang berbahaya. Hari sudah malam saat Randi menerima pesan tak dikenal. Isinya singkat, tapi membuat jantungnya berdetak lebih cepat daripada biasanya. "Mas, saya mantan pegawai warung itu. Saya tahu soal meja dan dapurnya. Kalau Mas mau tahu lebih dalam, jangan datang lagi ke sana. Tapi kalau tetap mau, saya bersedia ketemu. Jangan bawa siapa-siapa." Lokasinya sebuah warung kopi kecil dekat rel kereta di Kalideres. Randi datang sendiri, membawa perekam kecil di saku jaketnya. Di pojokan, duduk seorang pria berjaket lusuh, wajahnya tertutup masker dan topi. Ia menoleh pelan saat melihat Randi, lalu mengangguk pelan. "Mas Randi," suaranya serak. "Saya mantan tukang cuci piring di sana. Saya cuma tahan 2 bulan kerja." Randi duduk tanpa bicara, membiarkan pria itu memulai cerita. "Meja kayu tengah itu bukan meja biasa. Itu tempat utama. Pemilik warung bilang, kalau makan di sana, pelanggan bakal ketagihan. Tapi kami, para pegawai, dilarang makan di situ. Bahkan duduk pun nggak boleh. Katanya, rasa itu hanya untuk pembeli." Randi mencatat cepat. "Setiap malam Jumat, warung nggak buka. Katanya libur. Tapi kami tahu, malam itu dukun datang. Bawa ayam hitam. Bawa rambut perempuan. Mereka gelar ritual kecil di dapur. Altar itu disiram cairan dari botol kecil, dan lilin merah yang gak pernah nyala itu mulai mengeluarkan bau aneh, kayak kemenyan basi." Pria itu memalingkan wajahnya, tampak berat melanjutkan. "Waktu itu, saya penasaran. Saya intip dari celah pintu dapur. Saya lihat ada sosok perempuan duduk di kursi kosong yang biasa ada di ujung meja kayu itu. Tapi, dia gak gerak, gak ngomong. Cuma duduk dan menunduk. Tapi udara sekitar dia bergetar kayak air dilempar batu." Randi menahan napas. Cerita itu mirip dengan yang Haryo katakan. "Semenjak itu, saya mulai mimpi buruk. Tiap malam, saya lihat meja itu, tapi penuh darah. Saya lihat tangan-tangan keluar dari dalam nasi. Dan setiap kali bangun, ada bau gulai, padahal saya tidur di kamar kontrakan sempit tanpa dapur." Ia mengusap matanya. 2 bulan cukup buat saya. Saya kabur. Gaji terakhir pun gak saya ambil." Randi menunduk. Pikirannya bercampur aduk. Semua yang ia curigai selama ini, sekarang satu persatu mendapat jawaban. Tapi bukannya lega, ia justru merasa makin masuk ke dalam sesuatu yang gelap dan dalam. Sebelum berpisah, pria itu memberi satu pesan pendek. "Kalau Mas masih niat bongkar semuanya, siap-siap. Karena rasa itu gak akan ngelepasin Mas begitu aja." Randi pulang malam itu dalam diam. Di atas motor, di bawah lampu jalanan yang redup, ia merasa
diikuti, bukan oleh orang, tapi oleh rasa. Rasa yang bukan sekadar sedap, tapi rasa yang hidup. Dan rasa itu kini sudah menempel di dirinya. Rasa takut mulai berubah jadi obsesi. Randi tidak lagi hanya ingin tahu, tapi merasa harus tahu. Bukan hanya demi kontennya, tapi demi rasa gelisah yang terus mengganggu hari-harinya. Suara perempuan tua dalam mimpi, bayangan kursi kosong, dan aroma gulai yang datang tiba-tiba, semuanya seperti menuntut jawaban. Lewat kenalan sesama pembuat konten horor, Randi mendapatkan nomor seorang dukun tua yang konon pernah bekerja sama dengan beberapa rumah makan di Jakarta untuk menjaga aura bisnis. Ia disebut-sebut sebagai orang yang bisa mengikat rasa pada ruang. Randi akhirnya bertemu dengannya di sebuah rumah kayu di pinggir Jakarta Timur. Wajah dukun itu penuh garis usia, namun matanya tajam menatap setiap gerak-gerik tamu yang datang. Setelah Randi menjelaskan semua temuannya, dukun itu hanya tersenyum tipis. Meja kayu tengah, kotak hitam, altar asap tanpa api, semua itu bukan buat mainan. Nak, itu pengikat. Bukan buat makanan, tapi buat ruang. Rasa yang kamu nikmati itu bukan dari bumbu, tapi dari makhluk yang dikunci di dalam meja itu. Randi bergidik. Ia mencoba mencatat, tapi tangannya dingin. Saya yang bikin penjaganya dulu, lanjut sang dukun. Saya pasang jaring rasa, supaya rasa makanan tetap kuat, tapi gak bisa dibawa keluar. Kalau dibungkus, dia gak ikut, karena rasa itu gak nempel di lauk. Dia nempel di tempat. Dukun itu bangkit perlahan, lalu membuka lemari kecil di sudut ruangan. Ia menunjukkan sketsa tua, gambar meja kayu yang sama persis dengan yang ada di warung. Di bawahnya tertulis, tumbal rasa, 1 ayam cemani, 1 helai rambut wanita hidup, tiap Jumat Kliwon. Selama itu dipenuhi, kata dukun itu, maka makhluk yang menjaga rasa akan tetap tenang. Tapi kalau syaratnya dilanggar, dia bisa lepas. Dan kalau lepas, rasa itu bukan cuma hilang, tapi bisa nyeret nyawa. Randi mengatur napas. Semua ini sudah jauh dari nalar manusia biasa. Tapi ia tahu, cerita ini tidak boleh berhenti. Ia harus menuntaskannya. Sebelum ia pergi, dukun itu menatapnya dalam-dalam. Kamu sudah duduk 3 kali di meja itu, kan? Randi mengangguk pelan. Kalau begitu, kamu bukan cuma tahu, kamu sudah diikat. Dalam hati, Randi mulai sadar. Ia bukan lagi sekadar penonton. Ia sudah jadi bagian dari rasa itu. Dan jika ia tak segera melepaskan diri, mungkin rasa itu akan mengikutinya selamanya. Malam itu, Randi menatap layar laptopnya dalam gelap. Tangannya gemetar, keringat dingin membasahi lehernya, meski kipas angin berputar pelan di belakang. Ia memandangi puluhan footage yang sudah ia kumpulkan, rekaman meja kayu, bisikan samar dalam audio, bayangan tak kasat mata yang tertangkap kamera inframerah. Tapi yang paling mengganggunya adalah suara-suara. Suara yang entah dari mana muncul di sela editing. Suara perempuan tua. Suara langkah pelan. Suara sendok beradu. Semuanya muncul saat ia membuka file warung itu. Beberapa kali, video yang sedang ia edit mendadak blur. Audio hilang. File rusak. Bahkan laptop sempat hang meski sebelumnya baik-baik saja. Tapi ia tetap lanjut. Ini harus selesai. Cerita ini harus disampaikan. Meski seluruh tubuhnya menolak, meski ada bagian dari dirinya yang tahu, ia sedang menyentuh sesuatu yang lebih besar dari sekadar konten viral. 4 hari setelah video investigasinya tayang, warung makan Padang itu tutup. Tanpa pengumuman, tanpa pemberitahuan. Spanduk warung dicopot, jendela-jendela digembok, dan di balik kaca depannya, tergantung 1 lembar kertas lusuh bertuliskan, disewakan. Hubungi nomor di bawah. Meja kayu tengah lenyap. Tidak ada lagi. Warga sekitar mulai bercerita. Mereka bilang, meski warung itu kosong, malam-malam masih tercium bau rendang dan gulai. Bahkan beberapa orang bersumpah mendengar suara sendok beradu dan orang makan pelan-pelan dari dalam ruangan kosong itu. Tapi yang lebih mengejutkan datang 2 bulan kemudian. Randi sedang jalan-jalan di kawasan Jakarta Utara, saat matanya terpaku pada sebuah rumah makan baru. Namanya berbeda, tampilannya lebih modern. Tapi saat ia berjalan melewati pintunya, aroma gulai yang sama persis menyambut hidungnya.
Ia masuk, dan di tengah ruangan yang luas dan terang benderang, berdiri meja kayu panjang. Meja yang sama, ukirannya, warnanya, gurat-gurat bekas goresan piring di permukaannya. Randi berdiri terpaku. Ia menatap meja itu lama. Lalu satu persatu pelanggan datang dan duduk di sana. Seperti biasa, tak ada yang bungkus. Semua makan di tempat, dan semuanya makan dalam diam. Di luar, angin sore mengibaskan rambut Randi, tapi tubuhnya dingin. Ia melangkah perlahan menjauhi rumah makan itu, tanpa menoleh lagi. Di dalam catatan terakhirnya malam itu, ia menulis, rasa itu tak pernah hilang. Ia hanya pindah tempat, dan selama masih ada orang yang mencicipinya, rasa itu akan terus hidup. Dan begitulah, sebuah warung sederhana yang ramai oleh pelanggan setia, ternyata menyimpan rasa yang tak sekadar berasal dari rempah, tapi dari sesuatu yang tak terlihat, yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang berani duduk di meja tengah itu. Kini warung itu memang telah tutup, tapi mejanya masih ada di tempat lain, dengan nama berbeda, dan rasa yang tetap menjerat. Terima kasih sudah menyimak kisah ini di channel Surup. Jika cerita ini membuatmu merinding atau berpikir ulang sebelum makan di luar, tinggalkan komentar dan ceritakan pengalamanmu. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini, agar lebih banyak orang terhindar dari rasa yang tak seharusnya dicicipi.